Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang khususnya bagi mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah penulisan feature Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kelas penulisan feature kali ini kita sudah berada di ujung pertemuan. Sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa materi terkait penulisan feature, mulai perencanaan, kemudian eksekusi sampai penulisan feature. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi sebagai pengantar untuk ujian akhir semester UAS. Kali ini saya akan menyinggung bagaimana seorang wartawan menulis berita bencana. Kalau dalam ilmu jurnalistik ada satu bagian dalam jurnalisme, yaitu jurnalisme bencana. Kenapa hal ini penting untuk saya sampaikan? Kurang lebih 1 tahun belakangan tengah menghadapi sebuah bencana, yakni COVID-19. Kenapa saya sebut bencana? Karena wabah COVID ini menyebar secara masif dan hampir merata di seluruh bagian Indonesia. Setidaknya dalam 30 tahun saya hidup ini, COVID-19 ini adalah sebuah penyakit, sebuah virus terbesar yang melanda Indonesia. Lebih dari 1 tahun berjalan, pemerintah belum dapat mengatasi persoalan COVID-19. Dengan seluruh peraturan, dengan seluruh regulasi yang diciptakan, angka penyebaran COVID-19 tidak dapat dibendung oleh pemangku kepentingan. Sementara itu, narasi-narasi yang diciptakan oleh pemerintah melalui juru bicara, menteri, ataupun stakeholder yang ada cenderung menutup-nutupi fakta dan data bahwa COVID ini menyebar begitu luas dan berdampak secara sistematis. Pemerintah tidak fokus pada penanganan COVID, tapi hanya semata-mata fokus untuk menangani berita COVID. Pemerintah hanya mengatur bagaimana informasi yang diterima masyarakat itu positif, kemudian menenteramkan hati dan tidak menimbulkan kepanikan. Sejak awal pandemi, 1 tahun silam, Menteri Kesehatan Terawan saat itu menyampaikan bahwa COVID tidak akan masuk di Indonesia. Kemudian pemerintah juga mengklaim Indonesia adalah daerah tropis. Virus ini tidak akan sampai ke Indonesia. Pada akhirnya COVID pun masuk di Indonesia. Berawal dari jumlah pasien yang dapat dihitung dengan jari, kemudian ada pasien yang sembuh, kemudian digelar jumpa pers terkait kesembuhan 3 orang penyintas COVID, yang di situ disebutkan bahwa pemerintah berhasil mengatasi COVID. Seiring berjalannya waktu, kemudian Terawan, Menteri Kesehatan, diundang WHO karena dianggap berhasil menangani COVID di Indonesia. Keberhasilan demi keberhasilan itu diklaim pemerintah hingga saat ini. Bagaimana pemerintah berhasil menurunkan angka COVID yang kita tidak tahu data itu didapat dari mana. Kemudian pemerintah juga mengklaim memiliki kebijakan, misalnya PSBB zaman dahulu, hingga vaksinasi yang digelar secara masif oleh pemerintah saat ini. Lagi-lagi narasi yang dibentuk oleh pemerintah bukan menyelesaikan persoalan COVID, melainkan mencegah kepanikan yang terjadi di masyarakat. Apakah hal ini salah? Tentu tidak. Mencegah kepanikan di dalam masyarakat tentu baik adanya. Namun yang lebih penting adalah menyelesaikan akar permasalahan, yakni terkait COVID-19. Pemerintah terus menggemburkan bagaimana agar masyarakat itu tidak panik, bagaimana COVID ini bisa diatasi dengan misalnya berjemur, kemudian hati yang senang, dan lain sebagainya. Hal ini diperparah lagi dengan kerja jurnalis yang mengamplifikasi kebijakan pemerintah yang serampangan tersebut. Apa yang disampaikan pemerintah ditulis secara cepat dan apa adanya oleh sang jurnalis. Misalnya, per hari ini data warga yang positif COVID ada 1.000 orang, kemudian yang sembuh ada 1.200. Narasi yang dibangun pemerintah adalah masyarakat yang sembuh prosentasenya jauh lebih besar daripada masyarakat yang terkena COVID. Tetapi masyarakat dan jurnalis tidak mau menggali
dari mana asal 1000 itu dan dari mana asal 1200. Ternyata misalnya angka 1000 yang diperoleh adalah orang-orang yang masuk di rumah sakit di satu kabupaten per hari ini. Sementara 1200 angka kesembuhan itu didapat dari akumulasi di masyarakat yang telah terkena COVID sejak pertama kali. Bukan berarti data pemerintah itu salah, benar, tapi memang narasi yang dibangun adalah angka kesembuhan lebih besar daripada orang yang positif COVID. Bill Kovac dalam 9 elemen jurnalistik menyampaikan bahwa esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Hal ini yang dirasa kurang dilakukan oleh seorang wartawan. Dalam situasi bencana ini, dia semestinya bukan hanya sebatas menjadi corong pemerintah untuk menyampaikan data-data, namun membantu masyarakat agar dapat terhindar dari wabah ini, agar pandemi ini lekas berakhir. Media juga mesti mendorong pemerintah agar secara transparan mengeluarkan data, kemudian mendorong pemerintah juga untuk membuat kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani pandemi. Hal ini sesuai dengan fungsi pers sebagai watchdog. Disiplin verifikasi sebagai watchdog kemudian berpihak kepada kepentingan masyarakat, itu nanti yang akan membedakan seorang jurnalis dengan seorang influencer atau seorang entertain. Influencer tentunya akan menyampaikan apa yang diminta oleh orang-orang yang menginfluence dirinya. Kontraknya seberapa, itu yang akan dijalankan. Sementara jurnalis merupakan tangan panjang masyarakat untuk mendapatkan fakta yang valid sekaligus menjadi pengawas pemerintah. Tantangan jurnalis dalam meliput bencana ini, yang pertama adalah adu cepat berita, kemudian clickbait, kemudian jurnalis malas, kemudian bias kepentingan. 4 hal ini. Yang pertama, adu cepat. Ini sudah jamak kita dengar bagaimana berita yang paling cepat itu menjadi parameter keberhasilan sebuah media. Kecepatan menerbitkan berita kadang meninggalkan akurasi, meninggalkan verifikasi, meninggalkan cover both side, dan meninggalkan fungsi pemanfaatan untuk masyarakat. Yang penting cepat, yang penting terbit. Yang kedua, tren clickbait. Clickbait sekarang menjadi Tuhan di dalam media, khususnya di online. Dan itu menjadi sebuah keharusan. Maka seorang jurnalis di lapangan dituntut cepat untuk mengirim berita, menulis berita, kemudian diterbitkan, dan kalau bisa judulnya dibuat sensasional, isinya tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah jurnalis malas. Apa yang didapat dari narasumber langsung ditulis tanpa verifikasi, apa yang didapat dari narasumber langsung ditulis tanpa melakukan cross check di lapangan. Bahkan tidak hadir di lapangan, tidak mendapatkan data langsung dari narasumber, tapi hanya comot sana comot sini dari laman berita sebelah. Yang keempat, bias kepentingan. Media terkadang melakukan dalam tanda kutip afiliasi dengan kepentingan tertentu. Dalam hal ini, kepentingan yang memiliki modal, kepentingan yang memiliki kuasa, dan kepentingan yang tak kasat mata. Bias kepentingan ini mau tidak mau akan mengurangi esensi dari jurnalisme. Lalu bagaimana seharusnya jurnalisme bekerja dalam keadaan bencana saat ini? Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait bencana saat ini. Misalnya COVID-19, kita harus tahu apa itu COVID, kemudian bagaimana penyebarannya, dan pengetahuan dasar lainnya. Selanjutnya, kita harus mencari data yang akurat,
kemudian disandingkan dengan data yang disajikan oleh pemerintah. Data pembanding ini sebagai bentuk skeptis kita sebagai jurnalis dalam melakukan peliputan. Jika kita berselancar, data COVID didominasi data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sangat jarang data yang dirilis oleh pihak independen maupun masyarakat yang tergabung dalam asosiasi maupun kelompok yang peduli dengan COVID-19. Setelah mengcompare data, kita juga harus menuliskan fakta dari berbagai sudut pandang. Jika pemerintah selama ini membangun narasi bahwa angka kesembuhan tinggi, kemudian pemerintah dapat mengatasi, saat ini sedang dilakukan kebijakan bermanfaat untuk membangkitkan ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika pemerintah mengklaim bahwa sebuah kabupaten dinyatakan zona merah COVID, apakah data yang dirilis dari kabupaten itu juga benar? Itu patut dicermati dan dilakukan verifikasi secara disiplin oleh seorang jurnalis. Jangan sampai kita terseret dengan narasi yang dibawa oleh pemerintah, yang akhirnya yang disalahkan adalah masyarakat. Masyarakat tidak taat prokes, masyarakat tidak taat dengan PSBB, masyarakat tidak patuh ketika diminta di rumah aja, masyarakat nekat mudik ketika dilarang mudik. Narasi menyalahkan masyarakat tanpa diimbangi dengan kebijakan yang efektif dan efisien tentunya tidak akan menyelesaikan krisis yang sekarang melanda Indonesia. Terakhir, teruntuk mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah penulisan features, berangkat dari perkuliahan ini, mari kita membantu pemerintah dengan cara mengabarkan informasi yang benar-benar valid yang kita dapat dari lapangan. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Yang ketiga, tidak begitu saja percaya kepada informasi yang telah kita dapat, baik itu bersumber dari pemerintah maupun yang lain. Yang keempat, jangan sampai jurnalisme di era bencana ini menjadi bencana jurnalisme. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.